Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatoni Tutorial. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengatasi gendang telinga yang mengalami kebocoran atau mengalami pecah pada gendang telinga. Oke sahabat semua, sebelum kita menginjak ke yang jauh, gendang telinga itu mempunyai dua fungsi. Gendang telinga itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat pendengaran. Yang kedua sebagai alat perlindungan. Jadi membran timpani itu selaput kecil yang ada di dalam telinga, ya, ketika ada getaran menuju ke saraf sehingga sahabat semua itu mendengar suara-suara yang dari luar. Oke sahabat semua, sahabat Fatoni Tutorial, saya dulu mengalami kebocoran pada gendang telinga saya karena ada beberapa sebab sahabatnya. Yang pertama, saya mengingat-ingat kenapa gendang telinga saya itu sampai keluar cairan, kemudian bising, dan kemudian kepala saya juga pusing sahabatnya. Jadi saya asalnya tidak tahu kalau gendang telinga saya mengalami kebocoran atau bolong. Oleh dari itu, apa yang saya rasakan, kemudian saya periksakan ke dokter. Dokter pribadi saya, ternyata setelah saya konsultasi ke dokter umum saya, ternyata di dalam lubang telinga saya itu ada benda. Nah, benda itu berada di dalam sahabat, yang untuk dokter umum saya itu sampai tidak bisa mengambil, sehingga dokter umum saya mengasih rujukan ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kebetulan dekat ya dengan dokter pribadi saya, sehingga saya dikasih rujukan dan kemudian saya ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, telinga saya diperiksa oleh perawat yang ada di petugas yang ada di rumah sakit. Kemudian di apa itu namanya, di center sahabat ya, di center. Nah, kebetulan ketika di sana itu dokter THT-nya tidak ada. Dokter THT-nya tidak ada sehingga saya masuk ruang UGD. Ketika masuk ruang UGD, ada yang bertugas di sana, ada 4 orang menangani saya sekaligus ya, karena nyeri banget ya sahabat. Karena telinga saya itu sudah nyeri banget. Yang saya rasakan, saya sudah enggak kuat. Kemudian saya disuruh duduk, kemudian disuruh naik ke atas ranjang, dan saya berbaring dan dilakukanlah pemeriksaan telinga. Kemudian di center, nah, alatnya seperti ini laser sahabatnya. Di center telinga saya ternyata ada benda. Benda itu adalah kelihatannya kapas yang tertinggal. Apakah Mas Tony ya? Apakah Mas Tony pernah apa itu namanya, membersihkan telinga menggunakan cotton bud? Pernah? Ya, saya jawab pernah. Tapi saya tidak pernah merasa ketinggalan kapasnya di dalam. Karena setiap saya melakukan pembersihan telinga, kapasnya itu masih sahabat ya. Telinga kapas cotton budnya itu selalu masih. Kalau saya melakukan pembersihan telinga, dalam telinga saya hilang kapasnya, nah itu baru saya panik sahabat. Nah itu saya ketika itu tidak pernah merasakan kalau saya membersihkan telinga itu kapasnya tertinggal di dalam. Nah ternyata
Kemudian teman-teman yang dari rumah sakit itu, perawat ya, 4 orang itu tadi kanan kiri ada yang ngambil sesuatu alat, dan ada yang bawa apa itu namanya cairan untuk membersihkan telinga. Nah, kemudian hampir tidak bisa diambil. hampir tidak bisa diambil oleh teman-teman itu ya, teman-teman perawat, saya anggap perawat ya, karena ada di UGD. Setelah dilakukan hal tersebut, mungkin itu tadi dokter umum atau apa, saya juga kurang tahu karena saya tidak tanya. Tenang ya mas, tenang mas, tenang mas, tenang mas. Nah, sampai 10 menitan baru bisa keambil. Ternyata apa, sahabat semua? Di situ di dalam ada kapas cotton bud. Oke, ini saya ambil cotton bud yang sudah saya sediakan. Nah, cotton bud ini ya, cotton bud ini yang biasa kita gunakan untuk membersihkan telinga. Ini bisa-bisa lepas sahabat ya. Jadi kita tidak tahu. Walaupun sedikit-sedikit, tapi di dalam itu kalau menggumpal jadi banyak, sehingga ketika kita melakukan pembersihan terus menerus, kapas yang ada di dalam itu semakin masuk dan semakin masuk, sehingga sampai membran timpani atau gendang telinga. Perlu dapat ketahui, jadi kapas sedikit demi sedikit ketika kita melakukan pembersihan itu ada yang tertinggal, sehingga menyumbat lubang yang ada di telinga dalam. Itu adalah penyebab ketika saya merasakan kesakitan. Kemudian yang kedua sahabat, selain kapas, saya juga kadang-kadang itu saya juga renang. Jadi kalau saya renang itu tidak pakai pengaman, sehingga ketika saya mencebur ke kolam renang, kemudian saya menyelam, itu telinga saya itu langsung kemasukan air langsung. Saya juga tidak tahu karena tidak langsung merasakan, ternyata gendang saya robek atau bocor. Tidak pernah merasakan. Jadi membran timpani itu kalau terkena air langsung, jadi kepala kita menyelam ya sahabat ya, jadi otomatis air akan masuk ke dalam telinga. Nah, ketika membran timpani telinga kita tidak kuat, maka gendang telinga kita juga akan kalah, yaitu mengalami kebocoran ya sahabat. Jadi mengalami tekanan dari luar, tekanan air itu kalau membran kita tidak kuat nanti akan bocor. Oke sahabat semua, sahabat Baboni Tutorial, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sahabat, saya itu juga di luar, di rumah sebagai warga masyarakat, itu kita juga punya teman, saudara. Itu kalau kita punya gawe, orang kalau menekani hajatan, itu sekarang kan orang mantu itu kan banyak menggunakan sound besar ya. Bahkan sekarang itu modelnya itu horeg. Nah, kemudian ada orkes, ada kosida. Nah itu kalau kita sebagai tamu itu kan biasanya di dekat sound. Ketika sound itu di volumenya itu semakin keras, kita kan juga tidak tahu sahabatnya. Ternyata kita cuma bisa merasakan kebisingan saja. Tapi itu ada efeknya juga ketika
telinga sahabat semua, membran timpani atau gendang telinga sahabat itu tidak kuat, maka akan bolong atau kalah jebol juga sahabat. Itu yang saya rasakan. Itu yang ketiga sahabat ya, karena ada suara dari luar ya. Ada suara yang keras. Kalau suara bom atau tembakan itu saya tidak pernah. Mungkin kalau ada orang militer atau apa itu bisa menggunakan alat. Mungkin pembalap itu juga menggunakan alat penutup telinga. Karena itu bahaya sahabat ya. Ledakan, kemudian pistol itu juga membahayakan gendang telinga kita ketika gendang telinga kita tidak kuat. Oke sahabat ya, paham? Kemudian yang keempat sahabat, ketika kita mandi itu kadang kita membersihkan bagian kepala sehingga air itu masuk ke dalam telinga. Kemudian apalagi kalau kita bangun tidur pagi-pagi ya sahabat ya, kadang itu lendir, riak ketika kita sedang flu, itu kadang mohon maaf batuk yang terlalu kencang, kemudian tapi kita menahan sehingga di sini ada apa itu namanya tekanan udara, kemudian mohon maaf, nah seperti itu sahabat ya. Mohon maaf. Kemudian nah sampai kita menutup lubang hidung. Nah, sehingga di sini ada tekanan. Itu kalau tidak kuat sahabat ya, itu juga jebol ya, gendang telinga kita kalah. Ya sahabat, bisa berlubang dan pecah. Oleh karena itu, jangan sampai menahan nafas. Lubang hidung tertekan. Seperti ini ya sahabat, menahan nafas, menutup hidung. Sehingga di sini ada tekanan, bisa jebol. Oke sahabat semua, kita lanjutkan. Setelah saya sampai di rumah sakit tadi ya sahabat ya, ternyata itu adalah kapas dari cotton bud yang tertinggal. Dan di situ sahabat ya, ketika diambil, kemudian saya merasakan nyeri. Kemudian saya ke dokter THT. Tadi kan di UGD, jadi tidak langsung dokternya THT langsung ya sahabat ya. Kemudian hari setelah saya diambil kapasnya ternyata masih sakit. Ternyata lain hari tersebut ada peradangan di dalam. Nah, ini sahabat ya, saya akan bercerita peradangan telinga yang ada, peradangan di lubang telinga, yaitu sahabat ya, kulit yang ada di dalam itu sangat tipis. Saya ceritakan, kulit yang ada di dalam telinga itu adalah kulit yang tipis. Ketika kita melakukan pengorekan menggunakan apa itu namanya cotton bud, kemudian ada gorekan lagi yang pakai tembaga itu seperti apa itu namanya besi sahabat ya. Sekarang korekan telinga itu kan banyak, ada yang pakai plastik, kemudian ada yang ada ditekan itu ada lampunya ya sahabat ya. Itu kalau terlalu keras mengoreknya atau membersihkannya istilahnya, itu sampai lecet sahabat ya, itu mengalami peradangan. Jadi kulit yang ada di dalam itu siset sahabat ya, siset, kemudian mengalami pertumbuhan kulit yang baru. Itu ada prosesnya, kadang kering dulu. Nah, ketika mengalami pengeringan itu, ketika kering kulitnya itu kan berdarah dulu sahabat ya, biasanya kan siset kemudian berdarah. Nah, ketika setelah berdarah itu mengalami pengeringan, itu sangat nyeri sekali sahabat. Nah,
Oleh karena itu, teman-teman, sahabat semua, saya sarankan tidak usah mengorek-ngorek pakai alat yang ini, cotton bud ini sahabat ya. Bahaya kalau tidak urgent ya, kalau tidak urgent kemudian tidak sifatnya mendesak sahabat. Kalau gatal sahabat, saya sarankan ginikan saja. Nah, dioles saja kalau gatal. Tidak usah pakai digaruk-garuk ya sahabat ya. Teman-teman ketahui, di dalam telinga itu memang ada kotoran. Namanya itu apa sahabat ya? Kotoran telinga itu sejatinya sebagai pelindung telinga kita dari hewan serangga. Nah, dari serangga mungkin ada semut ketika masuk. Nah, ketika di dalam ada kotoran tersebut, serangga itu akan berhenti di situ karena kan pliket sahabat ya. Di dalam itu kan kotoran itu kan pliket ya. Apa itu namanya? Pliket kalau bahasa saya pliket. Sehingga semut itu ketika mau masuk itu akan terhambat dengan kotoran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, ketika ada debu yang masuk sini, itu debunya juga nempel di bagian kotoran tersebut. Jadi tidak langsung ke membran timpani atau gendang telinga. Itu. Jadi kalau semakin kotoran itu kamu ambil, kotoran telinga itu kamu ambil yang berwarna kecoklatan atau kemerahan itu kamu ambil, itu nanti akan semakin sensitif baik terkena serangga, jadi langsung terkena, kita langsung refleks saraf kita dan sensitif sahabat, kemudian gatal. Oke, paham? Ketika kotoran itu semakin kamu ambil, maka akan lebih sensitif terkena udara juga. Nah, ketika ada udara, ini juga sensitif. Ada apa itu barang yang dari luar masuk, itu juga langsung telinga terasa gatal. Sehingga kita terpancing adanya ini. Jadi akan apa itu namanya, ketagihan terus sahabat. Makanya orang kalau sering membersihkan telinga itu akan ketagihan di waktu yang akan datang. Karena di sini semakin bersih, telinganya lubangnya semakin bersih, sehingga kulitnya lebih sensitif. Beda lagi kalau ada apa itu namanya kotoran, saya anggap kotoran yang dari telinga kita sendiri, itu akan lebih meredam kesensitifan tersebut. Oke, itulah kegunaan dari apa itu namanya, kotoran yang ada di dalam telinga kita sendiri. Oke sahabat, jadi itu kemudian tadi mengalami infeksi telinga ya teman-teman. Jadi saya juga mengalami infeksi telinga atau otitis media yang ada di dalam telinga. Kemudian oh iya teman-teman, kalau kita mengalami kebocoran gendang telinga, itu kita merasakan baru trauma. Baru trauma itu apa mas? Itu tekanan udara ya sahabat ya. Itu biasa kita ketika kita merasakan ketika di dalam bis kemudian jadi suara mesin itu kan gitu ya. Kemudian ada lagi di pesawat terbang sahabat, di pesawat, jadi suara itu mendengung terus. Nah itu sehingga telinga kita akan mengalami baru trauma seperti orang tuli, orang budak sahabat. Nah itu namanya baru trauma.
yang saya rasakan. Oke, lalu bagaimana cara penyembuhan? Jadi saya itu mengalami kebocoran, ada lubang di bagian membran timpani saya itu. Saya melakukan penyembuhan hampir 6 bulan. Jadi tidak cepat, ya tidak begitu lama. Alhamdulillah saya sudah normal kembali. Jadi yang saya rasakan itu setiap tidur itu rasanya ada cairan yang keluar itu terasa, sahabat. Jadi ketika ada cairan walaupun sedikit keluar di dalam telinga itu sangat terasa. Saya akan share bagaimana cara mengatasi hal tersebut ketika kita mengalami gendang telinga kita mengalami kebocoran. Yang pertama, saya sarankan ke dokter umum, sahabat. Kalau tidak punya dokter umum, ke puskesmas. Periksakan secepatnya ke pusat kesehatan maupun ke dokter. Setelah itu kalau dokter umum, saya itu ke dokter umum kemudian minta rujukan ke dokter THT. Setelah masuk ke dokter THT, kita akan ditanya apa keluhannya, apa yang dirasakan, kenapa kok sampai merasakan seperti itu. Kemudian dokter THT itu memeriksa telinga saya. Nah, ternyata dokter THT itu memeriksa, walaupun yang kanan, telinga kiri juga diperiksa, karena berpengaruh, ada pengaruhnya juga. Walaupun telinga kita yang sakit kanan, telinga kiri juga diperiksa juga setiap kita melakukan pemeriksaan di dokter THT. Itu. Kemudian kita di center seperti ini, sahabat, alatnya. Nah, seperti ini. Di center di telinga saya. Oh, ternyata ada lubang, Mas. Ada lubang kecil. Nah, saya juga kaget. Ternyata gendang telinga saya robek. Bolong. Saya, aduh. Ternyata saya juga shock ketika itu. Gendang telinga saya mengalami kebocoran. Oke, sahabat. Dan itu sedikit, sahabat. Sedikit. Mungkin ya tidak begitu besar, sobek sedikit seperti sapu lidi itu. Dan itu keluar cairan, sahabat, ya. Itu keluar cairan yang ada di dalam telinga itu bisa keluar. Itu kan saya anggap bocor, sahabat. Nah, kemudian saya dikasih obat oleh dokter. Dikasih obat dan saya konsumsi. Pokoknya saya berobat rutin. Ketika obatnya habis, saya kontrol lagi. Obatnya habis, kontrol lagi. Obatnya habis, kontrol lagi. Nah, ketika kontrol, ketika itu saya menggunakan kendaraan bermotor. Kebetulan jarak antara pusat praktek dokter THT tersebut jaraknya sekitar 4 kiloan, 4 kilo dari rumah saya. Itu ketika saya mengendarai kendaraan bermotor, telinga saya itu budek, sahabat, ya. Walaupun saya sudah pakai helm, itu rasanya itu tuli. Jadi tidak mendengar suara knalpot saya dan tidak mendengarkan suara knalpot mobil motor. Nah, itu tidak terdengar ketika jalan padahal saya sudah pakai helm. Nah, ketika sampai di lokasi praktek dokter tersebut, saya parkir dan helm saya lepas. Itu berangsur-angsur saya sudah bisa mendengar, saya sudah mulai bisa mendengar dengan normal. Seperti itu, ketika kita mengalami kebocoran gendang telinga. Dan kepala itu kadang gliyeng-gliyeng, ya. Gliyeng. Jadi Allah, mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Kadang kenapa ya
ketika kita sedang berwudu, kemudian kita sedang mandi. Nah, ketika mandi itu sangat terasa sekali kalau kita mengalami kebocoran gendang telinga. Itu termasuk apa ya, gejala, tanda-tanda kalau kita mengalami kebocoran pada gendang telinga. Nah, itu termasuk ketika kita mandi terus rasanya itu geliyang-geliyang, kemudian kita sisiran sahabat, mengaca ketika samping mandi. Kalau mandi pakai gayung apalagi sahabat ya, itu lebih terasa. Pakai gayung itu geliyang-geliyang. Kemudian ketika kita nyisir rambut, nah itu juga terasa sahabat. Itu termasuk tanda-tanda kalau kita mengalami kebocoran permasalahan di gedang telinga. Nah, itu yang saya rasakan. Oke, kembali lagi. Bagaimana cara mengatasinya supaya lebih cepat pulih, lebih cepat sembuh ketika kita mengalami kebocoran di gedang telinga. Itu saya mengkonsumsi obat dari dokter. Yang pertama. Yang kedua, saya berusaha ketika mandi jangan sampai terkena air masuk, jangan sampai air masuk ke dalam lubang. Usahakan telinga kita tetap kering yang ada di dalam. Biasanya kalau kita mandi, baik yang pakai shower atau yang pakai gayung, ya, itu biasanya kan yang penting ini basah semuanya. Jadi usahakan ada penutup telinganya. Kalau tidak punya penutup telinganya, kalau di apotek atau di mana itu ada, ya, penutup telinga itu ada. Bentuknya seperti karet, bentuknya seperti handset. Nah, seperti handset HP. Itu ditutup kanan kiri. Nah, bentuknya seperti itu, silikon. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat, jangan sampai berenang di kolam renang. Nah, hindari berenang dulu. Itu yang ketiga. Nanti kalau teman-teman berenang, walaupun teman-teman mempunyai anak, kemudian anak kamu ngajak renang, kemudian kamu selulup atau menyelam, nanti telinga kamu akan pulihnya akan lama, pulihnya akan semakin lama. Kemudian yang keempat, sahabat, penting, jangan bepergian ke gunung, jangan bepergian ke gunung yang tinggi-tinggi, sahabat ya. Kecuali teman-teman sahabat itu memang rumahnya memang di gunung, ya. Usahakan jangan naik turun terus, ya. Saya itu ketika teman-teman sehat, telinganya sehat, ya, sebelum sakit, ketika naik gunung, walaupun kita pakai pelindung helm, pelindung kepala, telinga kita kadang merasakan tuli tidak. Nah, itu termasuk karena ada tekanan udara. Di gunung itu ada tekanan udara, sahabat. Saya juga merasakan itu ketika saya naik ke gunung, tiba-tiba telinga saya itu tuli. Nah, mengalami seperti tuli. Biasanya itu hilangnya ketika kita sudah ada di dataran yang datar, tidak gunungan lagi. Itu akan otomatis hilang sendiri, atau dengan cara angop, ya sahabat, ketika ngantuk itu. Nah, ketika ngantuk, nah itu seperti ada selaput yang di sini itu ada selaput yang lepas gitu loh, ya, lepas, kemudian kita mendengar suara-suara yang ada di luar dan normal. Nah, itu kenapa saya sarankan tidak bepergian ke gunung dulu, karena ada tekanan udara sehingga gendang telinga kita yang sedang mengalami pengobatan, perawatan, itu supaya cepat sembuh, saya sarankan jangan naik ke gunung. Oke, itu yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya, sahabat, trik saya ini, cara saya supaya
Kalau saya browsing-browsing itu biasanya itu pakai dikompres, kompres pakai air panas atau apa itu. Nah itu kalau saya itu agak sini kebasahan, jadi tidak enak sahabat ya, di pipi ini kebasahan, terus jadi nggak nyaman malah. Cara saya yang saya gunakan adalah ketika pagi hari. Nah, kenapa kok saya mencari sinar matahari? Telinga kita itu semakin kering, di dalamnya akan semakin cepat pulihnya gendang telinga kita ketika mengalami uh, bolong atau sobek. Yang penting itu kan keluar cairan sahabat. Semakin keluar cairan, kalau keluar cairan gimana? Biar keluar saja, biar keluarkan saja. Banyak kemarin yang video saya sudah saya upload ya. Ketika tidur usahakan miring, biar cairan-cairan yang ada di dalam itu keluar. Ya, ya. Semakin tuntas yang ada di dalam lubang telinga kita, semakin ada kesempatan untuk sembuh lebih cepat dibanding kita membiarkan terus. Ya, kalau tidur miring biar keluar saja. Ini dikasih apa itu tatakan apa tisu atau apa. Kalau kita keluar nanti tinggal diusap aja lah. Kalau ada cairannya keluar. Semakin kering telinga kita, semakin akan menutup gendang telinga yang bolong. Nah, contoh saya menggunakan tisu ini. Ibarat ini adalah gendang telinga yang bolong. Ini saya sobek. Nah, ada sobekan seperti ini. Di sini keluar cairan. Nah, ini kalau alami, cairan inilah yang akan sejatinya akan menutup gendang telinga sahabat. Ya. Jadi cairan yang kental yang ada di dalam namanya itu congek ya sahabat ya. Congek itu ya, kotoran yang ada di dalam yang bernanah ya sahabat. Itu sejatinya yang akan menutup membran timpani sahabat yang sedang mengalami masalah bolongan. Ya. Jadi supaya ini menutup, congek itu akan kering. Kita ketika membran bolong kemudian ada congek yang keluar. Ketika kering, nah itu akan menutup membran teman-teman itu yang sedang bolong. Yang saya rasakan ketika saya mengalami kebolongan itu, saya usahakan tetap kering dengan cara tadi. Yang supaya kering lagi, saya manfaatkan sinar matahari ketika pagi hari. Jangan lama-lama, sekitar 3 menit, 2 menit ya sahabat ya. Tidak usah lama-lama sahabat, tidak saya sarankan lama-lama. Yang penting di sini seperti kering, ya udah. Merasa kering, panas, tapi jangan terlalu panas sahabat. Saya tidak sarankan. Ya, ya ketika ada sinar matahari, kenakan sinar matahari. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak pakai apa-apa. Jadi tidak pakai kompres, apa itu, apa enggak. Jadi saya menggunakan alami, ya, menggunakan sinar matahari secara natural ketika pagi hari, jadi tidak menyengat ya. Jangan terlalu siang, tidak saya rekomendasikan pagi ya. Jadi sinar matahari, kemudian telinga kita yang berlubang dihadapkan ke cahaya sinar matahari tersebut. Nah itu akan cepat kering sahabat. Oke, itu. Setelah itu pengalaman saya, alhamdulillah untuk beribadah, sholat itu juga tidak mengalami masalah sahabat. Beda dengan ketika telinga kita ketika bolong, berlubang dan kemudian keluar cairan ketika sholat itu rasanya tidak terdengar yang lain. Suara-suara sangat sangat tidak apa itu namanya tidak terdengar seperti orang tuli. Itu sahabat ya, Masya Allah. Kalau saya ingat itu memang
teman-teman ketika berobat itu, teman-teman ya yang mengalami hal tersebut itu sama dengan saya. Ada yang berdengung, berdenging, ya sahabat ya, berdenging atau mengalami tinnitus itu banyak. Kenapa Mbah? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Dek? Ternyata mengalami tinnitus. Jadi tidak berdenging, telinganya itu berdenging. Tapi ya kadang sebentar, kadang hilang, kadang berdenging lagi, kadang hilang, normal, berdenging lagi. Tuh. Ada yang tidak terdengar suara apa-apa. Ya, ketika saya berobat ke dokter THT, saya juga sharing dengan teman-teman yang sudah uh, duluan ketika saya mengalami kesakitan di telinga saya, juga tanya-tanya yang ada di kanan kiri saya. Itu sahabatnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Fatani Tutorial semuanya. Semoga sharing saya ini membawa manfaat untuk teman-teman semua yang sedang mengalami kesakitan telinganya, yang mengalami kebocoran pada lubang telinganya. Saya doakan cepat sembuh, cepat pulih kembali, tidak sampai berobat kemana-mana, apalagi operasi sahabat ya. Kalau lubangnya itu sudah besar, itu biasanya dokter THT itu menyarankan untuk operasi sahabat. Saya doakan tidak sampai situ sahabat ya. Tetap ketika kita berobat, konsumsilah obat-obat tersebut. Apabila kita mengalami kebingungan, kita tanya, konsultasikan kepada dokter THT terdekat ya sahabat ya. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Fatani Tutorial semuanya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Fatani Tutorial, selamat jumpa. Fatoni Tutorial, solusi untuk kita.